Setelah kita ter-PHK, kita terobsesi membuat produk yang biasa kami bikin, yang tadinya dengan bentuk besar, kita ubah menjadi bentuk kecil berupa mainan untuk anak-anak. Ini adalah cara situ, bagaimana caranya untuk membuat aman anak bermain, tidak harus bermain di jalan dengan mungkin faktor keamanan yang kurang bisa diperkirakan. Saya Wahid Isrodin selaku pemilik dari usaha mainan anak yang berbahan kayu dengan nama brand Laser Production. Domisili kami ada di Kampung Bojong Barat, RT 1 RW 9, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kota Magelang. Untuk latar belakang sendiri, kita sebagai karyawan di suatu pabrik karoseri. Kebetulan kami menjadi seorang karyawan yang kurang beruntung, bisa dikatakan seperti itu. Kita masuk dalam lingkaran PHK. Nah, mulai berawal dari situ, karena kita setiap hari melihat rekan-rekan itu membuat konstruksi segala macam, cara pendempulan, cara pengecatan. Setelah kita ter-PHK, kita terobsesi membuat produk yang biasa kami bikin, yang tadinya dengan bentuk besar, kita ubah menjadi bentuk kecil berupa mainan untuk anak-anak. Kami kena PHK di tahun 98. Itu bertepatan dengan moneter. Di situ kita masuk di lingkup zona yang mungkin bisa dikatakan kurang beruntung. Mulai dari situ kita muncul ide bagaimana untuk produk yang sudah biasa kita kenal, sudah bisa kita produksi dalam bentuk besar, kita aplikasikan dalam bentuk mainan anak yang ukurannya lebih kecil, lebih simpel, dan untuk harga mungkin lebih terjangkau. Jarak untuk kena PHK sampai kita mengawali produk itu tidak lama, Mas. Itu cuman kisaran antara 2 bulanan. Kita mempersiapkan bahan seadanya dulu gitu. Walaupun untuk pasar kita belum tahu persis, cuman kan kita yakin di Magelang itu ada salah satu tempat wisata mungkin yang dekat dengan wilayah yang saya kira nanti bisa mampu sebagai pasar kita. Kesulitan di awal kita cuman bermain skala, Mas. Untuk sekarang mungkin untuk peralatan mungkin bisa skala sekian, keluar skala sekian. Kalau dulu kan mungkin cuman sekedar bisa dikatakan di awang-awang. Yuk digulai pantese gitu, digulai sempurnane, sehingga untuk proses pembikinan itu tidak serta-merta sekali jadi. Ada perubahan bentuk, bisa mencapai 4 kali uji coba produksi. Dari awal kita memang berbahan dasar dari kayu, karena kita mengambil bahan dari kayu, kita diuntungkan di lingkungan Magelang sendiri banyak berdiri pabrik-pabrik kayu lapis. Nah, kita ngambil mungkin semi limbahnya di situ, cuman yang KW-nya KW1, jadi dengan bahan yang bagus, tapi diuntungkan dengan harga yang lebih murah. Oke, mungkin untuk tahap pembikinan mainan khususnya truk oleng atau bis basuri, itu awalnya kita cuma dari bahannya aja, Mas. Itu berawal dari bahan triplek, kita potong dengan bentuk yang sudah baku. Untuk pengaplikasian masalah desainnya sendiri,
kita cari yang namanya stiker vinil yang kualitasnya itu lebih dari stiker biasa. Nah, itu nanti kita aplikasikan pakai penutup, itu pakai finishing laminasi, semacam laminasi. Mungkin bisa dikatakan lebih unggul nggih. Lebih unggul karena untuk terpal itu bisa dibongkar seperti ini, penyangga pun bisa dilepas supaya untuk anak-anak lebih suka untuk bermain. Dan untuk suspensinya sendiri yang rata-rata memakai berbahan kayu karet, kita memakai plat per, sehingga kalau misalnya untuk kesan olengnya itu lebih kendel, lebih berani. Untuk disnya sendiri juga ada berbagai macam ukuran, dan untuk yang lagi mungkin banyak dicari-cari, yang banyak digandrungi, walaupun untuk prosesnya masih agak sedikit lambat, itu yang ada musiknya semacam ini, basuri, itu dilengkapi dengan, walaupun ini belum sempurna ya, dilengkapi dengan pencahayaan, ada 6 lampu kedip, yang depan lampu pijar, dan ada sistem basurinya sendiri bisa dinyalakan dengan mudah. Ini di sini terisi ada 17 lagu. Oh ya. Dan untuk bagi orang tua yang lebih sayang kepada anak ya, ataupun tetangganya, itu bisa custom melalui foto gitu. Foto tidak harus anaknya, bisa berkeluarga, ada keempat sisi yang siap bisa dikasih foto dengan harga khusus lebih terjangkau. PO sendiri mungkin pengerjaan kita siap luncur, kalau yang desainnya itu full mungkin bisa dalam waktu 1 minggu kelar. Kalau untuk mengawali jenis produk yang saya lakukan itu, kita sering melihat tayangan-tayangan itu yang sekiranya dilihat yang paling banyak, kita ngadopsinya ke situ. Jadi memang suatu produk bentuk real, misalnya truk oleng yang sering dilihat itu apa, kita ngadopsi nama truknya apa, kita cari gambarnya di 4 sisi itu, kita ambil semua, baru kita aplikasikan dalam bentuk kecil. Itu kalau untuk desain bis yang berbagai macam bentuk, itu awalnya kita cuman membentuk satu bagian ukuran bis sendiri dengan berbagai macam livery yang banyak diminati pasar. Kita mengambil bisa dari Google, bisa dari segala macam yang kaitannya ada sumbernya dengan livery bis tersebut. Kita ambil contoh di masing-masing sisi, kita ambil. Kebetulan kita punya temen yang mungkin bisa ngutak-atik luwes bis itu harus dibikin apa. Nah, di situ kita mengawalinya di situ. Untuk masalah hobi, kita memang sejak kecil itu, walaupun cuman bis zaman dulu, yang mungkin untuk di zaman sekarang kan beda jauh nih mas, model dan desainnya. Itu kita sudah mulai dari kecil itu ada bis itu seneng, selalu mengikuti itu, dalam artian itu sering lah melihat, misalnya kan bis A itu jalurnya mana itu sampai bisa dikatakan tahu. Kita inovasi itu berawal justru dari apa yang digemari anak-anak, karena kan kita fokusnya ke anak-anak.
secara tidak langsung justru kita masukkan itu dapat dari anak-anak gitu. Misalnya si anak itu, Pak, mau bikin bis yang ada suaranya, kalau dulu yang ada lampunya, kan sampai basuri yang lagi baru dicari anak-anak itu saya dapat informasinya juga dari anak-anak, dapat info dari anak, kita cari di manapun lah di media, kita ambil dan diaplikasikan di sistem basurinya. Fenomena basuri itu hampir sama seperti fenomena truk oleng 3 tahun kemarin. Truk oleng itu bisa menjadi viral, bisa menjadi booming karena adegan berbahayanya itu. Nah, kita ngambil di situ bentuk mainan, untuk mainan anak-anak mungkin kan ini cara cuman berupa mainan, kalau terguling ya cuman mainannya itu. Ya, sedangkan untuk basurinya kita juga dari situ kita punya niatan seperti itu gitu. Justru malah dari kita bikin basuri yang kecil itu akan mengarahkan anak untuk bermain basuri, tidak melihat basuri di jalan tapi melihat basuri itu untuk mainan di rumah. Pelarangan basuri menurut pandangan kami soalnya kan itu kan tergantung dari musiknya itu. Kalau dari anak-anak yang suka itu kan kebetulan yang suka itu tidak hanya anak-anak itu, sampai orang dewasa pun suka. Nah itu cuman kan yang membahayakan kan kalau anak itu tidak bisa mengontrol masalah keselamatan. Misalnya ada bis basuri yang baru dibunyikan, mungkin kan sama-sama seneng, sama supir bisnya seneng, anak-anak ya juga seneng, tapi dari anak sendiri mungkin mengabaikan tingkat keselamatannya. Jadi kan untuk pelarangannya mungkin dari situ, sehingga kita punya ide, kita muncul, kita gimana apa caranya gitu mencari basuri, musik basuri itu yang lagi booming disukai anak-anak, bahkan sampai anak-anak remaja, itu kita aplikasikan dalam bentuk musik di mainan yang kami produksi. Kita sudah punya pola, kita bermainnya cuman ke desain delivery. Jadinya di mana itu ada desain naik turunnya yang dilihat anak-anak maupun orang dewasa, kita ngambilnya di situ. Jadi misalnya kok si delivery A itu memang trennya sudah turun, kan otomatis ada tren penggantinya. Nah, kita mengamati di situ. Jadi ada tren yang naik, kita segera kita berburu itu apa yang baru dicari itu, baru diaplikasikan ke bentuk stiker. Untuk pesanan sendiri kita kan sistemnya borong, sehingga kan kalau order itu kebanyakan itu dalam 1 tahunnya ada 2 kali musim ramai, yaitu di hari raya sama di liburan sekolah. Selagi masih ada anak, Mas, berarti kita yakin kalau kita memproduksi mainan anak itu masih banyak orang tua yang membelikan mainan untuk anak-anaknya. Mungkin kalau untuk inovasi ke depan, bentuk dari desainnya sendiri. Jadi kan kita selalu berulang memproduksi, misalnya kita ngadopsi livery dari mana, bisa produksi, kemudian apalagi yang nanti kita bikin yang belum kita produksi. Untuk kedepannya kan belum ada yang namanya double decker gitu. Tapi sudah ada dari benak kami untuk pendesainan double decker itu sendiri. Mungkin nanti dengan pengeluaran yang baru, kita barengi dengan sistem booming dari double decker sendiri, nanti bisa produksi bersamaan dengan boomingnya produk tersebut. Ini adalah cara situ, bagaimana caranya untuk membuat aman anak bermain, tidak harus bermain di jalan dengan mungkin faktor keamanan yang kurang bisa diperkirakan. Harapan kedepannya, Mas, paling tidak itu bisa memberi sesuatu yang sekiranya kita bisa mengumpulkan khususnya lingkungan sekitar.
gitu. Untuk remaja itu nanti bisa ikut ambil di bagian produksi, sehingga untuk yang belum bisa dapat kesempatan bekerja, kita bisa ayolah bekerja bareng-bareng membesarkan nama suatu kampung untuk produk. Bersama bermetamorfosa.